أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Balamin. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hari ini kita punya dua tema yang sangat luar biasa. Yang pertama, ketika dibutakan setan. Ya, setan bisa butain kita ya. Dan yang kedua, wahai wanita jaga martabatmu. Dan sebelum kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali ingin menginformasikan bahwa Cahaya Hati Indonesia benar-benar menjaga protokol yang ada. Dari mulai masuk ke dalam studio, kita sudah menggunakan masker, sanitizer, face shield ya. Dan semuanya physical distancing kita terjaga. Tidak ada yang boleh memasuki studio yang memang tidak berkepentingan. Masya Allah. Dan ini menjadi kewajiban pemirsa di rumah juga untuk menjaga protokol kesehatan ya. Dan insya Allah kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Samsul Ma'arif dan Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Dan nanti juga ada ngaji yuk bersama Ustaz Syam. Dan langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, ketika dibutakan setan, oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Kiai? Alhamdulillah, Bang Ali sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih waktunya buat kita ini Kiai. Wajahnya cerah, insya Allah calon penghuni surga. Amin, ya Allah, amin. Kabul. Amin. Baik Kiai, ini setan itu adalah musuhmu yang nyata. Iya. Nah, padahal setan udah jelas-jelas gitu ya, Iya. musuhmu yang nyata. Namun di sini kita akan masuk ke dalam tema ketika dibutakan setan. Udah nyata bisa butain kita lagi. Mohon ilmunya Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita memang sering mendengar kata setan. Setan itu memang salah satu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, tugasnya memang menggoda kita. Dari aspek bahasa, syaiton itu berasal dari kata syatona. Syatona itu salah satu maknanya adalah ba'uda, jauh. Para ulama tafsir memberikan penjelasan ba'uda minal haqqi wa minar rahmah. Jauh dari kebenaran, jauh pula dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang setan itu sesungguhnya adalah sifat yang dilekatkan kepada siapapun sebagai simbol kejahatan, kemungkaran, orang yang selalu melawan itu setan. Sifat. Nah, bentuknya ada kalanya dari kelompok jin. Ini yang kita tidak pernah lihat. Tapi bisa jadi setan itu berasal dari kalangan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Wa kadzalika, demikian itu, ja'alna, kami jadikan, kata Allah, likulli nabiyyin, setiap nabi, aduan, seorang musuh. Siapa musuh para nabi? Syayatinal insi wal jinni, para setan dari kelompok jin dan manusia. Yuhi, yang kerjaannya membisikkan. Zukhrufal qauli, seakan-akan yang dibisikkan itu adalah keindahan ucapan. Tapi apa kata Allah? Hururon. Semua itu hanya sekedar tipu daya belaka. Jadi setan itu bisa dari kelompok jin dan manusia. Kalau jin tidak kelihatan lah. Tapi yang bahaya adalah setan yang dari manusia. Bisa jadi teman kita jadi setan. Yang tiap hari bersama kita. Mungkin suami kita jadi setan. Mungkin istri kita jadi setan ketika mengajak kejahatan. Kalau setiap nabi mempunyai musuh yaitu setan. Demikian pula setiap tokoh juga punya setannya, punya musuhnya. Jadi jangan kaget kalau ada di kampung ada kiai, di situ ada bandar narkoba, di situ ada penjahat, di situ ada maling. Padahal apa? Loh, kampung itu kan ada kiainya. Iya. Setiap nabi punya musuh, setiap kiai juga punya musuh, setiap tokoh punya musuh, setiap orang yang membawa kebenaran pasti akan dihadapkan dengan musuh. Nah, setan ini memang meniupkan kata-kata yang indah, tapi itu tipu daya. Ada strategi setan namanya. Itu bisa dilihat misalnya karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya namanya Madarijus Salikin. Beliau menulis tentang strategi setan dalam menggelincirkan umat manusia. Baik mulai dari strategi yang kasar, mulai yang halus. Kalau yang kasar itu strategi setan yang memang sudah jadi setan. Enggak usah digoda juga sudah setan.
Jadi strategi pertama itu antara lain mengajak kemusyrikan. Itu semua setan tujuannya adalah supaya manusia itu kafir dan musyrik. Supaya tidak percaya dengan Allah. Zaman modern ini agama dianggap, apa agama, bikin repot orang katanya. Dogmatis, tidak rasional. Itu godaan-godaan ilmuwan sekarang. Ada lagi yang digoda, oke, kamu percaya dengan Al-Quran, tapi digoda, tidak percaya kepada hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beribadah, iya, tapi ibadahnya caranya dengan ibadah sendiri, nggak mau diatur. Yang penting eling. Ada nggak kira-kira? Sekarang banyak aliran eling ini. Mereka ibadah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang digoda begini supaya orang itu melakukan al-kabair. Apa itu al-kabair? Dosa-dosa besar. Orang disuruh berbuat zina. Kata setan, tenang aja, cuman duduk berduaan kok. Setelah duduk berduaan, pegang-pegang tangan, udah cuman pegang tangan doang kok. Itu sebabnya Al-Quran ketika melarang untuk zina, apa kata Al-Quran? Wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Jadi sesuatu yang mengantarkan kepada zina itu saja dilarang, apalagi zinanya. Ada orang korupsi seakan-akan membela rakyat kecil. Yang dibuat bantu rakyat kecil hanya sedikit. Yang dikantongin yang banyak. Nah setelah itu setan menawarkan as-saghair, dosa-dosa kecil. Udahlah, dosa kecil aja katanya. Kita kan kalau istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah buat wudhu juga hilang katanya. Itu adalah rayuan-rayuan yang ditawarkan oleh setan. Tetapi setan sesungguhnya lemah. Jadi tipu daya setan itu adalah sangat lemah. Harus kita lawan. Caranya bagaimana? Gampang. Setan itu kecil sebetulnya. Kalau kita ini pertama, ya, soleh, beramal baik, beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Kita sholat kabur itu, kita baca Quran kabur, kita wirid kabur. Tapi memang kadang-kadang kita ini suka menganggap remeh, itu persoalannya. Padahal sebetulnya sederhana saja untuk melawan setan. Kita istiqomah saja dalam beribadah walaupun nggak usah banyak-banyak. Katakanlah tiap habis sholat baca Quran, tiap habis sholat wirid, zikir. Bang Ali, para ulama-ulama kita itu mengajarkan habis sholat untuk berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu zikiran orang-orang terdahulu. Kalau sekarang habis sholat itu yang mestinya diawali Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Sekarang Allahumma lantas jalan. Lantas jalan itu kabur. Doa-doa para ulama terdahulu luar biasa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Itu bacaan untuk melawan setan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, sesungguhnya
tipu daya setan itu lemah. Cuma semangatnya setan itu luar biasa. Setan janji sama Allah, boleh saya celaka, kata setan, tapi saya sampai nanti hari akhir saya akan coba untuk menggoda, menggelincirkan umat manusia. Ini keinginan setan. Jangan lupa, sekali lagi, setan itu lemah. Mari kita lawan dengan cara ibadah, ikhlas, baca Al-Quran, zikir dan seterusnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kiai. Tuh ya udah jelas banget ya. Jadi sebenarnya hak adanya setan itu lemah. Kita yang harus melawan dan kita benar-benar harus menghancurkan keistiqomahan setan untuk menggoda kita ya. Baik. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kita akan masuk ke dalam wanita nih ya. Wahai wanita, jaga martabatmu. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.